Di hadapan kita ada satu unit Vega Vega R. Ini spek mesinnya hampir sama dengan Jupiter Burhan ya. Nah, motor ini tahun 2000 berapa itu ya? Dulu sekali pernah servis sama kita. Yaitu masalahnya itu performanya kurang oke, kemudian diservis sama kita, cuma setting karbu, style clap itu sama cek kopling udah oke. Kemudian 1 tahun pemakaian itu mengalami down perform lagi, performanya kurang, dan dia mau servis ke bengkel kita, tapi bengkel kita belum buka waktu itu. Jadi masuklah ke bengkel yang berbeda, yaitu bukan bengkelnya Sibun. Keluhannya yaitu performanya lemah, tenaganya kurang. Nah, ketika ditangani di bengkel tersebut ini, yang belum lama ini ya guys, jadi kan bengkel saya buka baru sekitar 3 bulan ini, dan ini pernah masuk bengkel waktu itu mau dibawa ke sini, tapi saya belum buka. Tapi tenaganya itu masih loyo, malah tambah loyo gitu, lemes banget. Nah, ini yang saya sudah ngetes. Tadi juga anak-anak suruh ngetes, barangkali saya salah feeling, salah perasaan gitu. Nah, di bengkel sebelumnya itu ini pistonnya diganti. Ini piston original VIM standar ya kan. Dulu saya bersihkan ruang bakarnya ini, terus saya pasang lagi. Nah, ini di bengkel yang sebelumnya ini di apa namanya, diganti. Nah, kalau dilihat dari sini ditelisik, ini nggak ada luka sama sekali. Untuk ringnya jalan normal ya kan. Nah, ini sistemnya kan sistem model ada cautnya, ini kayak Vega, ada Vega RR. Nah, terus ganti batang klepnya juga. Nah, ini originalnya ini batang klepnya ori, ini piston orinya tapi diganti. Setelah penggantian ini semua, ternyata motor nggak ada bedanya gitu loh, nggak berubah. Nah, masalahnya motor ini masuk bengkel minta ganti, minta perform oke, divonis piston sama klep diganti, kok nggak ada bedanya. Nah, kan sayang sekali ya teman-teman. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi teman-teman. Penggantian part itu faktornya memang karena kerusakan, satu. Yang kedua, adapun penggantian harusnya ada perubahan. Nah, sementara pengendara motor itu kan awam, pengendara motor itu kan tidak tahu gitu. Intinya motor saya kurang bertenaga, masuk bengkel, kemudian si bengkel memvonis ini pistonnya bermasalah, klepnya bermasalah, pun akan nurut saja. Ya tentu karena adanya harapan motornya nanti perform lagi gitu. Nah, tapi ini kasusnya sudah nurut ganti klep sama ganti piston, motornya tetap sama saja, nggak bertenaga. Gimana rasanya? Oh, kayak nahan. Oh, gandul. Iya, Nggak los. iya. Terus kayak kurang basic. Oh, gitu. Nah, apa hubungannya dengan ini? Apakah ada kesalahan, adakah kekeliruan? Dan ini sudah terlanjur diganti ya. Ya, resiko masuk bengkel, bengkelnya ya gitu deh. Nah, kita akan lihat apakah ada kesalahan atau gimana kok bisa motor ini malah gandul, nggak bertenaga. Ini buat nanjak jamin nggak kuat ini. Ya loh, pasti nggak kuat kan? Pasti. Kita tes datar aja udah kerasa guys. Mari kita buka bareng-bareng, kita lihat kesalahannya di mana sih? Masalahnya di mana sih? Ini pistonnya baru loh. Batang klepnya baru juga nih. Ya sudah beberapa bulan gitu. Tapi kan masih kategori baru, bos. Kita bongkar. Oke teman-teman, di sini untuk pemasangan gigi TOP-nya bener, setting klepnya masuk akal. Kita tidak mencurigai ini terlalu jauh dulu ya, apakah klepnya bocor atau tidak. Kalau klepnya bocor biasanya agak susah hidup. Kita akan periksa karburatornya, apakah ada yang salah. Jadi cuma karburatornya kan gitu. Nol 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 nol. Walah. Bah,
iki masalahnya. Ada yang aneh kalian lihat? Embuh. Ini kita lakukan penggantian dikarenakan part-part yang ada itu sudah mengalami pengerusakan. Nah, kan gini loh, ini diamplas terus nggak tahu tujuannya apa, tapi polanya ini terlalu memaksakan. Nah, jadi dipendekin sedikit, hitungannya lebih pendek sedikit, terus diruncing-runcingkan pegas ini. Nah, kalian lihat bekas diafragmanya, nilai kelenturannya yang lama ini terlalu kaku guys, karena ini satu paket di perangkatnya. Kemudian di sini dia menggunakan nilai parkit punyane Vega ZR. Di sini Vega ZR. Nah, ini kita pakai punyane Jupiter Z. Jadi ini nilainya 90, ini 105. Ini performanya ngaruh karena ini bahan bakarnya terlalu kecil lubangnya, bolongannya kecil banget. Ini kalau 90 itu Vega ZR ya bos, nilai kompresinya beda. Pada bagian yang ini standar aja, ini 17,5 17,5. Yang menjadi berbeda nilai lubangnya, ini udah gede banget, yang ini masih standar kecil. Jadi kalau motor loyo karburatornya bisa karena sudah diote-ote, disogro-sogro, atau bahkan diganti-ganti, tapi nggak disesuaikan dengan kondisi mesin, walhasil nggak ada rubah. Sederhananya gini, ini motor loyo, masalahnya karbu, ya kan, pistonnya, klepnya kok diganti. Nah kan perlu jadi tanda tanya kan gitu loh. Kalau ininya tetap pakai originalnya guys, saya sukanya yang asli-asli, kalau nggak repot sendiri. Nah ini nanti nggak punya ke sana, joknya originalnya, baut setelannya. Nah ini biasanya sealnya nggak ada. Kalau ini tak ganti nih, soalnya itu sudah rusakan. Jadi nah di sini itu harusnya ada karetnya. Masih ada apa enggak, kita cek lebih dalam. Oh ada guys. Ini kalau karet ini enggak ada, itu bocor guys. Nah tuh, benda ini kalau nggak ada nanti angin bocor. Nah di parkit ini kan ada tuh. Nah gitu bos. Ke yang ini jadi ring, seal, ring, per. Jadi per, ring, seal. Pola setelnya kalau saya ya hitungannya gini bos, perhatikan, 1 2,5. Nah itu saya. Kalau karet yang ini saya lebih suka yang ori ya, soalnya kalau udah gantian ini gampang melar. Tunggu agak kering dulu.
Coba diengkol-engkol dulu. Terus jadi gas, kontak on, gas, yuk. Stabilin dulu. Suara ini bocor ya. Ngas. Enggak, rapat. Klep X-nya terlalu kendor. Bunyi. Tes dulu. Beda enggak? Yes. Oke. Mantap juga. Orang yang mau jauh. Tadi berapa nanti? Gigi 390 baru gigi 3, gigi 4 jalannya ranah, kurang panjang treknya. 80-90 enteng banget. Aku pan nyoba sih. Aku urung marem nek omongane Ibnu ki. Ragukan dasarnya. Kudu njajal dhewe. Ini baru pembuktian dulu ya guys, bahwa piston dan klepnya kalau dari fisik bekasannya itu nggak ada rusak gitu. Terus performa nggak oke itu kan bisa faktor karbonnya doang gitu. Nah, yang jadi keluhan si pemilik motor ini itu buat nanjak nggak oke gitu. Ini setting klepnya masih main kendor ya, jadi suaranya masih agak bunyi, belum tak set ulang. Kita check up dulu gitu. Aku banduli siapa? Adit karo gesit kena numpak bobotmu piro? 50-50 ya, 1 kintal. Ora arep dimutilasi, kalem wae. Wah, ra kroso bonjenge wong loro iki. Aduh, kurunan.
Ya 50 kilo. Bobotmu piro, Dit? 56 kilo. Piro, Sit? Oh, ora tuh ditimbang. Oh, esuk nek nang RT ana timbangan bayi. Lah iku tanjakan. Ja, semeno sik le njajal lah sah mangas-mangas. Oh, enting. Oh, enting. Kuwi si kilo aja ngerem-ngerem. Nah, kita tanjakan ekstrim. Ya. Ora ono motor kuat dobelan. Iki nek kuat ya jos. Bonceng 2 ini guys di belakang saya guys. Bener sih, cekelan mbok jengat, cekelan, engko nek jengat siap mudhun. Wenteng guys. Rada ini sithik. Iya, kuat lah. Ah. Mudhun, mbok dikira aku bonceng kayak wong siji. Wah, kuat gecuk. Ya rada megeh sithik lah. Yang biasanya ya ora kuat ya. Nah, ini penumpang belakang saya. Nah, satu. Tengel kendas menang spion ki lho. Nah, ya, boncengnya loro, guys. Mampu tanjakan iki. Oh, gue. Bapak emeh ora kuat kayak Honda Beat. Tanjakan ekstrim, Bos. Wah, ngeri. Siap remeh kuat ora iki? Mbrodos. Ih. Idih. Ngeri. Wending. Masalahnya di mana? Di karburator. Karburatornya pakai puyer 90. Nah, otomatis putaran atasnya kabotan. Terus jarumnya dipotong. Lah, otomatis open jarumnya terlalu tinggi. Sementara jarum itu berfungsi memecah gas bakar itu juga gitu. Jadi model dipotong dianjurkan guys. Itu loh. Saya menjawab dulu keinginan pemilik. Yang pemilik pengen motor iki rusak tenaga nih. Entuk melem. Para pemancing mania. Sekarang gigi 3 ya guys. Ini ya guys, tanjakan segitu. Ono mbak nggawa pring. Bah, aja ngau 2 akhirnya. Gigi 2 bos, ini bos. Tuh. Gigi 2 nggak ngembos ya. Tuh. Tetap bertahan guys. Nggak pedot. Wih. Sajane parkit karbu Jupiter karo Vega ki podo. Yang beda itu Vega RR, Jupiter Robot itu beda dengan Jupiter Jet Burhan. Nah, wis medun kono. ...56 sama kira-kira berapa ini? Ya 56 juga mungkin sih. Terus kita larinya bos. Seratus 105 bos. 105. Ini saya coba lari di gitu ya. Tembus 105 di speedometer. Di tanjakan gigi 2 pakai lari 20 bisa. Paksa lagi mau. Untuk tanjakan yang ekstrim pakai gigi 1, kecepatan di antara 20. Di puncak 15. Nah, ya wis cukup banget. Vega lu. Yo, isi yang ngebut. Pengubahan jarum itu hati-hati, ngamplas jarum, motong jarum. Catatan ya bos, motor jenis Jupiter, Vega dan lain-lain itu kalau
terlalu banyak bahan bakar yang masuk, malah motornya loyo bos. Kalau kekurangan apalagi gitu. Wis ngejes. Nah, pembuktian nilai kita berdasarkan speedometer bawaan motor ini ya bos. Nah, jadi yang menjadi ukur banding bagi teman-teman speedometer standar kalian gitu loh. Barangkali ada teman-teman punya motor Vega patokan di speedo kok mentok larinya 90 sekian atau di bawah 100. Coba diubah, dicek lagi karburatornya, sistem-sistemnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa? Yo wis ngono kuwi. Nah, ini tinggal masalah oli ada yang bocor itu dari gear meter. Maksud gear meter dari panel gigi speedo, switchnya itu bocor. Saya mau buka, kalau belum ada gantinya, maksudnya di toko saya nggak ada. Ini hari Minggu juga. Itu biasanya suka pecah ya, ada retak, dibuka malah pecah sekalian. Jadi ini ndak saya cek dulu. Yang penting saya berfokus nih motor, masalahnya apa? Masalahnya kan tenaganya loyo. Tenaganya loyo lah, tenaganya loyo. Ini sudah tak setting di karburatornya saja. Klep pun saya ndak ubah settingannya. Ya, itu kayak gitu teman-teman. Lah, kalau bicara masalah seker sama klepe sebagai sumber masalah, oke lah. Kalau seumpama memang sebelumnya ini dibongkar kan, ini motor ceritanya kan loyo, masuk bengkel dengan keluhan buat nanjak nggak kuat. Lalu sama si bengkel itu digantilah piston dan klep. Nah, udah gitu doang. Nah, motor tetap aja loyo sampai akhirnya dibawalah kemari. Ya kan, dengan keluhan tenaganya loyo, dan si pemilik motor membawa semua barang bekasnya, yaitu pistonnya dan juga klepnya. Lalu saya teliti, oh klepnya kepiye, ternyata klep saya rasa nggak ada masalah. Piston dari bodinya saya rasa nggak ada masalah juga gitu loh. Tapi andai kata kemarin bengkel yang menangani sebelumnya, oke lah dia mengganti piston, oke lah dia mengganti klep, tetapi dia juga sekaligus menangani karburatornya, pasti nggak ada masalah ya mas pasti nggak ada masalah. Si pemilik motor pasti it's okay, fan bener-bener tenaganya udah nambah, performanya udah oke, otomatis dia nggak akan kecewa dong dengan piston yang udah dibayar, klep yang udah dibayar gitu loh. Makanya kalau kerja itu gini, satu masalahnya apa dulu gitu loh. Orang ini masalahnya apa? Oh masalahnya loyo. Nah kemudian kamu cek piston, wah ternyata pistonnya ini bermasalah, atau ngebul kah, kompresinya bocor kah, buringnya baret kah, nah kan gitu. Nah maka baru nyampean, ini yang bikin loyo ini buringnya baret, klepnya bocor ya toh. Lah begitu sudah diganti, kamu coba dulu, waduh ternyata sudah saya ganti klep, sudah saya ganti seker, kok tenaganya masih loyo. Nah bentar pak, mas saya mau setting karburatornya, lah kan gitu. Lah walaupun hati nuranimu pasti merasa, waduh ternyata saya nangani motor ndak pas, tapi paling tidak kesalahanmu itu tidak berlarut-larut. Dalam arti gini, oke lah saya salah analisa, ternyata bukan piston, ternyata bukan klep, tapi kamu juga berupaya dong agar si pemilik motor itu puas. Nah inilah cara menutup kesalahan ya, cara menutup kesalahan aman. Kamu bertanggung jawabnya di situ gitu loh. Jangan wah aku tugasnya cuma ganti seker sama klep udah ra urus tenagane, lah apa masalahnya? Beda cerita kalau mas motor saya ngebul, motor saya berasap, suaranya kempletek, setelah dibongkar ternyata pistonnya rusak, klepnya rusak. Oke, lalu kamu tangani. Lah motor itu sudah tidak lagi berasap, sudah tidak lagi kempletek, suaranya halus. Oke. Kemudian kalau kamu melangkah segmen lebih lanjut, ngomong gitu loh, Pak ini motor sudah nggak ngebul, motornya sudah nggak kempletek, tapi ini tenaganya masih kurang.
Masalahnya apa Mas? Nah, untuk masalah ngebul pistonnya ini rusak. Kempleteknya ini klepnya oblak. Ya, ini sudah selesai Pak. Lah masalah performa itu di karbu Pak. Loh, karbunya kenapa? Karbunya ini parkitnya gini. Bapak mau ganti ndak? Lah kalau nggak ganti piye Mas? Kalau nggak ganti tetap loyo Pak. Tapi ngebulnya udah sembuh. Nah kan jadi ada kesadaran. Jangan sampai gini. Saya motornya ngebul, suaranya berisik, masuk bengkel. Lah kok malah parkit karbunya diganti? Nah, kenapa? Pelanggan itu kadang kan suka cari aman sendiri, cari bener sendiri, cari irit gitu loh. Maksudnya dia akan mencari sisi kepuasan atas dirinya. Lawang saya motornya ngebul kok parkit karbunya diganti. Khawatirnya begitu. Jadi dijelasin di awal. Tuh, Bapak ngebul motornya sudah saya tangani, suara kleteknya sudah saya tangani Pak, udah halus, tapi tenaganya belum Pak, ini pasti kurang. Masalahnya di sini Pak. Loh ya sudah, tangani aja sekalian. Nah berarti kan sudah ada kepahaman bersama bahwa memang dia menginginkan sekalian gitu loh. Begitu buka karbunya, wah iki Pak parkitnya ngene. Ya wis Mas, ganti sekalian. Akhirnya apa? Kamu jual spare part itu berkah gitu loh. Karena apa? Si pelanggan itu nggak merasa ketipu. Kadang-kadang ini kita nggak nipu, tetapi pelanggan merasa tertipu. Ini kan sering, ya nggak? Ini teman-teman bengkel pasti sering. Contohnya, ada motor businya mati, lalu ganti busi. Setelah ganti busi, ternyata penghantar listrik dari koil itu ada hambatan di cop busi. Nah kamu tanpa ngomong ganti cop busi karena kamu berpikir itu murah gitu kan. Lalu selesailah sudah, begitu dibayar di situ ada nota busi dan cop busi. Nah nanti orang ini bisa jadi masalah. Ini zamannya sosial media. Setelah keluar dari bengkel dia foto dan cuma ganti busi kok kenapa cop businya ikut diganti, sialan. Nah kan pernah itu ada kasus kayak gitu. Saya pernah ada kasus yang cukup viral, menyerang ke bengkel teman saya di wilayah Jawa Barat ya. Beliau seorang ahli Satria FU dan saya mengagumi kemampuan beliau dalam menangani Satria FU. Bengkelnya kecil teman-teman, dia keturunan Tionghoa. Nah dia itu saya kagumi dalam keahliannya masalah Satria FU. Dia jago banget, saya akui itu. Suatu hari dia kena masalah gara-gara pelanggan yang bego, nggak ngerti tapi nggak mau nanya. Ini saya ikut jengkel. Kenapa? Dia mempublikasikannya di sosial media atas kebodohannya sendiri. Ceritanya gini, dia bengkel di pinggir jalan, bengkelnya kecil, dia warga keturunan Tionghoa, kerjanya bagus, dan dia nggak jualan kayak toko spare part gede gitu, enggak. Ada seorang pengendara FU, lalu dia masuk ke bengkel tersebut. Motornya apa? Berebet teman-teman. Motornya itu berebet. Lalu sama teman kita itu dia ganti busi. Nah si pemilik motor pun sotoy. Si pemilik motor FU itu juga sotoy, sok tahu gitu. Kalau berebet itu businya, jadi dia masukin ke bengkel. Kadang kan banyak pelanggan sok tahu ya kan. Ini Pak businya berebet, saya minta ganti busi. Nah sama teman kita itu digantilah businya. Ya, lah si pemilik sibuk dengan sendirinya, sibuk dengan dirinya. Diteslah motor itu dengan starter tanpa harus di player. Kalau mekanik pengalaman tahu, wah iki ternyata cop businya bocor. Cop businya bocor, terjadi kebocoran listrik. Maka ketika ganti busi, diganti pula lah cop businya gitu loh. Karena kalau nggak diganti nanti dalam waktu singkat akan trouble lagi. Setelah itu dibayarlah. Loh kok ada cop busi? Nah cop businya pakai yang original guys. Cop busi FU-nya itu yang original, otomatis mahal kan. Cop busi original FU itu kan lumayan mahal bos, dibanding yang abal-abal gitu kan. Nah bekasannya pun dibawakan. Ini Pak bekasnya, cop busi dan busi. Dia pun diam di situ. Setelah keluar dari bengkel jarak sekitar beberapa meter, dia foto tuh bengkelnya tuh. Di foto cepret, hati-hati guys, jangan servis ke tempat ini. Saya ganti busi, kok cop businya ikut diganti. Padahal cop busi itu nggak rusak, cop businya nggak rusak.
diposting lah, dan akhirnya rame di media sosial. Dan kasihan teman kita itu dianggap sebagai bengkel yang jualan, ya kan, yang jualan. Satu kesalahan teman kita itu tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan pemiliknya. Namun saya sebagai mekanik melihat kasus ini, yang dilakukannya adalah untuk kebaikan si pemilik motor itu sendiri. Sebenarnya yang dilakukannya itu untuk kebaikan motor itu sendiri. Kalau cok businya nggak diganti, businya nanti koit lagi. Karena apa? Listriknya bocor melalui cok busi sebenarnya gitu loh. Cuman kurang komunikasi. Nah, yang menjadi salah lebih parah, si pemilik motor tidak bertanya pula kalau dia keberatan dengan cok busi. Seharusnya pada waktu pembayaran dia melakukan penolakan. Loh, ini kok ada cok busi? Saya nggak mau ganti cok busi. Kan bisa diselesaikan, bisa dicopot lagi, dipasang yang lama. Atau paling tidak teman kita itu bisa ngejelasin, Mas, ini masalahnya begini. Jadi keduanya memiliki sama-sama salah, tapi nilai kesalahan paling besar itu berada di pemilik sepeda motor. Satu, kesalahan bengkel hanya tidak mengkomunikasikan. Oke? Kesalahan pemilik motor tidak bertanya dan mempublikasikan. Ini melanggar apa? Undang-undang. Pencemaran nama baik bisa, bosku. Karena di situ ada tuduhan seolah-olah bengkel itu melakukan upaya penjualan part dengan cara tidak komunikatif atau nipu gitu loh. Karena ada kalimat, cop busi saya baik-baik saja kok diganti. Ya kan, cop busi saya baik-baik saja kok diganti. Padahal cop busi itu bermasalah, cuma dia tidak tahu gitu loh. Dan dia menyebarkannya ke media. Ini fatal, ini udah kesalahan banget. Sementara kalau si pemilik bengkel dituntut secara hukum, ini kan adunya adu apa? Teori, hukum keilmuan. Saya melakukan itu karena ini. Dan barang yang dianggap rusak bisa diuji kebenarannya. Cop businya rusak apa enggak gitu. Iya kan? Sedangkan masalah kalimat cop busi saya tidak rusak juga bisa diuji. Hati-hati ya geng. Jadi kalian sebagai pengendara juga tidak boleh semena-mena kepada bengkel. Karena bengkel kadang-kadang sibuk, nggak sempat ngobrol, nggak sempat ngomong. Intinya mau nolong motor lu jadi bagus. Kadang-kadang lupa, nggak mengkomunikasikan, dan Anda tidak mengalami suatu masalah di waktu kejadian. Andai kata pada waktu kejadian membicarakannya, pasti akan ditanggapi. Cuman mungkin teman kita melihat si mas pemilik FU ini oke, nggak apa-apa, toh dibayar juga, dan dia pun nyaman, motornya enak aja gitu loh. Nah, kasus ini cukup ramai, cukup viral di beberapa media pada waktu itu. Tentu barangkali ada di antara kalian yang pernah menyimak tentang kasus ini. Saya pun menyimak dan saya memperhatikan kasusnya. Lah, asumsi Anda, opini jelas tidak menggunakan data. Asumsi bisa pakai data, tapi data Anda belum tentu valid dengan teori dan hukum keilmuan seorang mekanik. Di sini kita simpulkan sumbernya di karbu. Karena jelas karbunya bermasalah, yaitu jarumnya sudah diamplas-amplas, dipotong pula gitu kan. Terus puyernya udah nggak standar lagi gitu kan, terlalu kecil, jadi keiritan bahan bakar. Ibaratnya gini, lubangnya kita kecilin tapi bukanya karpet cepet, yaitu dengan jarum yang dipotong. Otomatis di sini terjadi mix oksigen yang terlalu banyak. Oksigen terlalu banyak, atasnya pasti ngelos bos, ngempos, mesin cepet banget panas karena suhunya terlalu tinggi. Gitu aja sih buat pengalaman kita bersama. Jadi kalian itu kan pengguna, kalian itu awam. Ketika terjadi suatu masalah dengan seorang bengkel juga kalian tidak boleh serta-merta memvonis atau menghakimi, nggak boleh. Karena kalian itu awam, kalian itu tidak tahu, kalian berdiri di atas opini. Sekalipun kalian berasumsi data itu kan berdasarkan info di YouTube, berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Sedangkan seorang mekanik itu berdiri di atas teori dan hukum keilmuan. Namun perlu juga kalian ketahui, tidak semua bengkel memiliki dasar teori keilmuan yang baik, apalagi memiliki hukum keilmuan yang mutlak. Sekarang ini banyak banget bengkel yang modal nekat, ilmunya pas-pasan, ya kan,
ilmunya masih berdasarkan asumsi ya, atau sedang melangkah ke hipotesa, ini maksa praktek. Nah, inilah yang disebut malpraktek, guys. Dimana melakukan sebuah tindakan penanganan yang berdasarkan hukum ilmu asumsi. Nah, kalau sudah ke hipotesa juga masih belum sempurna, bos, karena lagi proses gitu loh. Paham di sini? Jadi kalian itu kan sering lah beropini, dengar YouTube-nya si A begini, YouTube-nya si B begini, kemudian kalian jadi hakim dengan opini kalian lah, kan lucu, bos. Jadi komunikasikan dengan baik, apapun itu, tunjukkanlah kinerjamu secara benar. Dan buat kalian para pengguna motor, kalau memang ada keluhan, ada masalah, sebelum beranjak itu dibicarakan dulu. Jangan meneng baik tapi di belakang menimbulkan masalah. Itu kan tidak bagus. Saya yakin semua bisa dibicarakan. Nah, untuk Veganya performa udah dapat, tenaganya udah dapat. Tinggal finishing aja. Itu setting klepnya, kayaknya masih ada suara kletek-kletek. Kemudian oli yang bocor itu dari tadi apa sudah saya ceritakan tadi kan. Nah, tinggal ya finishing aja lah besok.